Selamat pagi Pak Chairul, nama saya Eriko Wijaya dari D3 TPK 2020 akan membuat video presentasi mengenai evaporator principles and black liquor properties. Nah, pada produksi craft black liquor ini memiliki 3000 lb padatan black liquor per ton udara dengan dried unbleached pulp dan nilai sebesarnya bergantung pada pulp yield, high yield proses 2000 dan dissolving pulp 3500. Dengan delignifikasi oksigen menambahkan lebih banyak padatan yaitu 5-10%. Nah, penguapan yang dibutuhkan untuk membakar burn liquor yaitu burn liquor from water yaitu 15-20% padatan dan 80-50% air. Burn liquor to recovery boiler yaitu 65-85% padatan dan 15-25% air. Sebagian besar air diuapkan untuk mencapai tingkat padatan kering yang digunakan untuk pembakaran di recovery boiler. Cairan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa belerang dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dari kondensat dan gas dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya prinsip dari penguapan dapat dilihat dari PPT gambar ini dan jenis evaporator black liquor memiliki faktor kenaikan film, jatuh film, kontak langsung, dan sirkulasi paksa. Nah, bahan evaporator dan energi keseimbangan. Jika kandungan panas uap digunakan hanya sekali, 100.000 uap akan menguapkan hanya 100.000 lbs air dari liquor. Ventilasi, radiasi, dan kerugian lainnya mencegah pencapaian efisiensi teoritis. Sehingga efisiensi termal dalam efek evaporator tunggal saja sekitar 90%. Nah, dari PPT ini terdapat operasi efek tunggal dan operasi efek ganda. Gambar di atas menyediakan nilai menggambarkan bagaimana menggabungkan efek mengurangi uap yang diperlukan untuk menguapkan sejumlah air dari black liquor. Set evaporator 6 efek sederhana. Gambar di atas menunjukkan konfigurasi industri yang khas dari kenaikan evaporator, di mana sekitar 500.000 lb air uap dapat dihilangkan dari black liquor dengan kondensasi 100.000 lb uap. Perpindahan panas di evaporator memiliki rumus laju penguapan yaitu Q sama dengan U kali A dikali delta T, di mana U adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan, A adalah total luas permukaan perpindahan panas. Secara keseluruhan, delta T adalah perbedaan suhu uap pada efek pertama dikurangi dengan suhu uap kondensasi pada efek terakhir. Black liquor properties ini memiliki perubahan kimia siklus. Black liquor bisa berdampak pada kinerja evaporator jika properti berangkat dari nilai desain viskositas, titik didih naik, konsentrasi spesies scaling. Lalu kandungan padatan produk evaporator film meningkat sering dipantau dengan mengukur berat jenisnya. Ada kekhawatiran tentang penerapan teknik ini untuk mencairkan lebih dari 50% padatan. Memberikan korelasi yang berguna untuk menentukan kepadatan black liquor sebagai fungsi dari padatan dan suhu. Korelasi ini berada dalam lebih kurang 2% dan nilai terukur hingga 50% padatan. Korelasi kepadatan black liquor memberikan 3 sifat termal yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya perhitungan keseimbangan energi di sekitar evaporator black liquor. Ini tidak terlalu terpengaruh oleh komposisi black liquor. Sifat termal black liquor ini memiliki korelasi konduktivitas termal sebanyak lebih kurang 4% kW per M derajat Celcius sama dengan 0,58 ditambah 1,44 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang 3,35 dikali 10 pangkat minus 3 persennya 5 panas spesifik
bervariasi dengan padatan dan suhu dari 2700 hingga 3900 Joule per kilogram per derajat Celcius, yaitu 0,65 sampai 0,95 BTU per LB per derajat F, dan panas penguapan mencapai 2325 kJ per kilogram atau 1000 BTU per LB. Viskositas black liquor memiliki sifat ciri khas, yaitu mengilustrasikan bagaimana viskositas black liquor bergantung kandungan padatan kering dan suhu untuk warna hitam tipikal black liquor. Di atas 60% padatan, viskositasnya sangat kuat. Meskipun beberapa nilai viskositas yang cukup tinggi tidak dapat dicapai dalam konsentrator padat tinggi. Viskositas black liquor di bawah 50% padatan relatif rendah. Di gambar ini menunjukkan bahwa black liquor adalah bahan kental yang viskositas inherennya kompleks dan sebagian besar tidak diketahui. Yang menentukan viskositas black liquor yaitu kandungan padatan total dan suhu, jenis kayu dan kondisi memasak, sisa alkali atau pH. Viskositas harus diukur untuk desain evaporator. Dampak dari viskositas, yang pertama, desain evaporator sangat dipengaruhi oleh viskositas, koefisien perpindahan panas atau nilai U, penggunaan daya dalam unit dengan pompa resirkulasi, dan kapasitas evaporator dapat terpengaruh perubahan viskositas. Misalnya spesies kayu dengan viskositas naik 5 kali lipat dan nilai U turun 50%. Titik didih black liquor naik. Black liquor mendidih pada suhu di atas titik didih air. Kenaikan titik didih atau BPR meningkat dengan padatan. BPR tergantung pada kandungan anorganik black liquor. Larutan berpelarut dapat memiliki titik didih di atasnya air murni. Perbedaan antara titik didih, solusinya, dan untuk air adalah kenaikan titik didih. Untuk black liquor, yang paling mempengaruhi BPR adalah kandungan anorganiknya. BPR meningkat dengan cepat dengan peningkatan padatan kering black liquor. Kenaikan titik didih sangat penting karena memengaruhi ketersediaan perbedaan suhu untuk perpindahan panas. Dampak BPR di setiap efek secara kumulatif mengurangi delta T keseluruhan untuk set evaporator. Dampak BPR untuk desain evaporator sangat dipengaruhi oleh BPR, yaitu dampak kumulatif di beberapa unit efek, dan kapasitas evaporator dapat dipengaruhi oleh perubahan BPR, misalnya muatan alkali atau kayu. Muatan alkali yang lebih tinggi dapat menghasilkan lebih tinggi konten anorganik dan BPR yang lebih tinggi. Black liquor skala evaporator Na2SO4 sama dengan CO3, yaitu menyebabkan skala Na larut, Ca terlarut menyebabkan kerak kalsium tidak larut, aluminium dan Si menyebabkan kerak aluminosilikat, dan organik meningkatkan penskalaan dan tingkat fouling. Nah, ringkasannya, black liquor lemah adalah mencapai 15% padatan kering, dan black liquor yang dipanaskan harus 65-85% padatan. Variasi properti black liquor relatif terhadap desain nilai mempengaruhi kinerja evaporator, yaitu viskositas yang lebih tinggi mengurangi nilai U pada padatan tinggi, kenaikan titik didih yang tinggi mengurangi delta T yang tersedia, dan perubahan pada komponen black liquor dapat mengotori permukaan pemanas. Mungkin sampai di sini saja materi atau presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.